Halo semuanya, perkenalkan nama saya Hazim Al-Faruqi, kelas 11-1. Pada kesempatan hari ini saya akan menjelaskan salah satu penyakit dalam sistem gerak, yaitu Parkinson atau Parkinson Disease. Di presentasi kali ini saya akan menjelaskan beberapa hal tentang Parkinson, yaitu ada pengertian, penyebab, gejala, pengobatan, teknologi, mencegah, sumber, dan kesimpulannya. Yang pertama, pengertian. Parkinson adalah penyakit pada sistem saraf yang mengganggu kemampuan tubuh dalam mengontrol gerakan dan keseimbangan. Kondisi ini menimbulkan beragam keluhan seperti tremor, kaku otot, hingga gangguan koordinasi. Penyakit Parkinson merupakan salah satu penyakit yang menyerang fungsi otak. Kondisi ini lebih sering diderita oleh pria dibandingkan wanita, dan kebanyakan terjadi pada orang berusia 50 tahun ke atas. Karena semakin tua, jumlah dopamin dalam otak akan semakin berkurang. Kalau berkurangnya sudah sampai 80%, maka biasanya muncul gejala-gejala Parkinson. Selanjutnya, penyebab. Penyakit Parkinson disebabkan oleh kerusakan atau kematian sel-sel saraf di otak. Terdapat dua faktor utama yang menjadi penyebab terjadinya Parkinson, yaitu faktor pertama, Parkinson idiopatik, yakni penyakit Parkinson yang tidak diketahui penyebabnya. Lalu yang kedua, Parkinson simptomatik atau Parkinsonisme, yakni bisa disebabkan karena stroke, diabetes, gula darah, tekanan darah tinggi, dan tumor. Riwayat penyakit Parkinson pada keluarga dan paparan senyawa kimia juga bisa meningkatkan resiko terjadinya penyakit ini. Lalu ada gejala. Gejalanya dapat diingat dengan singkatan TRAP, yang mencakup tremor atau gerakan bergetar, rigiditas atau kekakuan tubuh, akinesia atau bradykinesia atau gerakan melambat, dan postural instability atau ketidakstabilan postur tubuh. Tremor dapat muncul di tangan, wajah, dagu, kaki ataupun perut. Sedangkan rigiditas membuat penderita kesulitan bergerak dan menggerakkan sendi seperti sulit membuka tangan dan berbicara. Akinesia atau bradykinesia ditandai dengan gerakan melambat, seperti kedipan mata yang berkurang dan langkah kaki yang terhambat. Postural instability membuat penderita sulit mempertahankan posisi tubuh stabil, meningkatkan resiko jatuh, kesulitan berdiri, dan duduk. Selanjutnya ada pengobatan. Belum ada obat Parkinson yang mampu menyembuhkan penyakitnya. Namun, ada beberapa metode pengobatan untuk mengurangi gejala dan memperlambat perkembangan Parkinson. Yang pertama, ada kontrol dan minum obat teratur, seperti levodopa, pembantu dopa, dan benserazide. Lalu ada fisioterapi dan operasi. Berikutnya, teknologi. Ada teknologi bernama Deep Brain Stimulation atau DBS. Adalah tindakan pembedahan di otak dengan menaruh kabel kejut untuk mendorong dopamin agar kembali bekerja normal. Kabel kejut memiliki baterai kecil yang dipasang di dada pasien. Baterai bertahan selama 5 tahun. Setelah habis akan diperbarui lagi, sambil dievaluasi kesehatannya. Karena penyakit Parkinson tidak hilang, hanya lebih terkontrol saja, ujar Made Agus. Lalu teknologi DBS lanjut Made Agus tidak bisa diterapkan pada semua penderita Parkinson. Teknologi itu untuk pasien yang sudah lebih dari 5 tahun minum obat, tidak mengalami gangguan jiwa dan gangguan memori. Teknologi ini telah menjadi standar pengobatan di dunia bagi penderita Parkinson yang ingin kembali bebas bergerak. Teknologi tersebut kini sudah bisa dilakukan sejumlah rumah sakit di Indonesia. Lalu ada mencegah. Berikut adalah langkah-langkah yang dapat dilakukan sebagai pencegahan penyakit Parkinson dan mengurangi resikonya. Yang pertama adalah olahraga teratur. Yang kedua, penuhi kebutuhan nutrisi. Ketiga, kurangi paparan bahan kimia berbahaya. Keempat, istirahat yang cukup. 5, stimulasi otak. 6, kelola stres. Dan 7, pastikan cukup mengonsumsi vitamin D. Dan ini adalah sumber data yang saya baca dan cantumkan dalam presentasi ini. Terakhir,
Dalam kesimpulannya, Parkinson merupakan penyakit kompleks pada sistem saraf dengan gejala khas seperti tremor, kaku otot, dan gangguan koordinasi. Meskipun belum ada obat penyembuh, terdapat berbagai metode pengobatan termasuk teknologi seperti Deep Brain Stimulation atau DBS. Pencegahan dan pengelolaan risiko melibatkan gaya hidup sehat dan penghindaran faktor risiko. Sebagai penutup presentasi ini, mari bersama-sama menjaga kesehatan otak kita dengan langkah-langkah preventif dan perubahan gaya hidup yang mendukung. Terima kasih atas perhatiannya.